Semua mata tertuju pada Timur Tengah saat para pemimpin dunia berkumpul di PBB untuk membahas meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon. Dan ini terjadi saat I24 News English mengetahui bahwa ada rencana baru yang sedang disiapkan untuk menggantikan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Michelle Keke dari I24 News English akan menyampaikan rinciannya. Gencatan senjata baru antara Israel dan Hizbullah masih bertahan dengan hati-hati. Dan tepat sebelum kesepakatan itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat pada Senin malam. Perkembangan ini menandai eskalasi yang berbahaya dan mengkhawatirkan yang secara langsung merusak penghentian permusuhan. Kesepahaman yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 16 April dan mengikis upaya diplomatik yang rapuh untuk meredakan situasi. Bagi para pemimpin internasional ini, kekhawatiran semakin meningkat atas eskalasi kekerasan karena Hizbullah memperluas serangan roket, drone, dan misil ke Israel. Dan Israel semakin masuk ke Lebanon serta memperingatkan akan melakukan serangan ke pinggiran selatan Beirut. Langsung saja, ini adalah Hizbullah yang didukung oleh Iran. Mari kita ingat sejak awal bahwa Hizbullah yang didukung oleh Iran yang bertanggung jawab atas pecahnya permusuhan dengan menyeret Lebanon dan rakyat Lebanon ke dalam perang yang bukan milik mereka. Kami mengutuk ini dengan tegas, sama seperti kami hari ini mengutuk serangan berkelanjutan Hizbullah terhadap wilayah Israel. Kami mengakui hak Israel untuk membela diri dari serangan Hizbullah. Namun demikian, tidak ada yang dapat membenarkan kelanjutan dan skala operasi militer Israel di Lebanon, ribuan kematian dan luka-luka warga sipil, serta pengusiran paksa penduduk atau pendudukan wilayah Lebanon yang semakin dalam. Hal ini merupakan kesalahan strategis besar dari pihak Israel. Seluruh dunia sedang menunggu yang lain. Sementara seluruh dunia menunggu putaran negosiasi berikutnya yang direncanakan pada 2 Juni di ibu kota Amerika Serikat. Israel terus secara metodis memperluas zona pendudukannya, meratakan seluruh permukiman sebagai bagian dari taktik bumi hangusnya. Masalahnya adalah Hizbullah, sebut saja mereka. Israel tidak tiba-tiba bangun suatu pagi dan memutuskan untuk masuk ke Lebanon karena kami ingin melakukannya. Kami tidak menginginkan eskalasi. Kami tidak menginginkan wilayah Lebanon. Israel tidak ingin berkonflik dengan rakyat Lebanon. Masalahnya adalah Hizbullah. Dan 3 pembicara terakhir di ruangan ini gagal menyebutkan Hizbullah. Duta Besar Pakistan, Ibu Presiden, dan Duta Besar Lebanon. Maksud saya, tak seorang pun benar-benar bisa menyebutnya. Tapi itulah alasan kami tidak punya pilihan selain memasuki Lebanon. Masalahnya adalah Hizbullah, sebut saja mereka. Ini terjadi saat I24 News English mengetahui bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB yang beroperasi di Lebanon Selatan, yang dikenal sebagai UNIFIL, mungkin akan segera digantikan. Menurut sebuah surat yang dikirimkan ke Dewan Keamanan yang diperoleh oleh I24 News English, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar dibentuk pasukan baru untuk menggantikan UNIFIL yang saat ini memiliki sekitar 7.500 penjaga perdamaian yang ditempatkan di sepanjang garis biru dekat perbatasan Lebanon dengan Israel dan telah beroperasi sejak tahun 1978. Tahun lalu, di bawah tekanan Amerika Serikat, Dewan Keamanan memutuskan untuk mengakhiri UNIFIL pada akhir tahun 2026. Usulan baru ini tampaknya menawarkan jalan keluar dengan membentuk misi baru di bawah kerangka yang berbeda. Dalam surat tersebut, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan 3 alternatif berbeda untuk pasukan baru tersebut. Pilihan tersebut berkisar dari pasukan dengan mandat menyeluruh yang akan melakukan patroli dan secara fisik mencegah terjadinya eskalasi, hingga opsi terbatas yang akan lebih berfokus pada pengamatan dan pelaporan. Baik, kini bergabung bersama kami Hussein Abdul Hussein, peneliti di Foundation for Defense of Democracies. Sekarang, seperti yang baru saja Anda dengar, laporan menunjukkan bahwa ada diskusi tentang menggantikan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, mengapa UNIFIL kembali mendapat sorotan sekarang? Dan apa saja kritik utama terhadap kinerjanya di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon? Banyak saran dari Sekretaris Jenderal PBB. Salah satunya adalah bahwa UNIFIL atau sesuatu yang mirip dengan UNIFIL, sesuatu yang melaporkan pelanggaran di kedua sisi perbatasan harus ditempatkan di sana. Sekarang UNIFIL sudah berada di sana sejak tahun 1978 dan hasilnya tidak sebaik yang kita harapkan. Jika seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal, harus ada pasukan yang lebih komprehensif yang benar-benar bisa memburu dan melucuti teroris Hizbullah di sepanjang perbatasan.
Saya pikir meskipun ini terdengar seperti ide yang bagus, ini tidak akan berhasil karena setiap aktivitas seperti itu membutuhkan intelijen. Kamu tidak bisa hanya menempatkan pasukan di sana dan menunggu Hizbullah muncul dengan senjata lalu mulai mengejar mereka. Jadi menurut saya pasukan ini, pasukan penjaga perdamaian internasional, hanya akan berhasil jika ada zona yang sudah dikosongkan dan didemilitarisasi seperti antara Suriah dan Israel, atau mungkin seperti antara dua Korea. Tapi kalau pasukan PBB hanya berpatroli di antara penduduk lokal, menurut saya ini tidak berhasil di masa lalu. Saya juga tidak yakin ini akan berhasil di masa depan. Jika memang akan ada mekanisme internasional baru yang menggantikan UNIFIL, apa yang sebenarnya harus dilakukan secara berbeda agar Hizbullah tidak bisa membangun kembali kehadiran militernya di Lebanon Selatan? UNIFIL dibentuk melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Saya rasa pasukan serupa apapun akan membutuhkan resolusi seperti itu. Saya tidak yakin hal itu memungkinkan. Saya tidak yakin Washington akan setuju karena Anda tahu kitalah yang membubarkan UNIFIL pertama. Jadi tidak masuk akal bagi kami untuk memperbarui atau membuat UNIFIL lain dengan nama yang berbeda. Mekanisme yang dibutuhkan oleh pasukan internasional manapun, seperti yang saya katakan, mereka akan membutuhkan banyak intelijen di lapangan, dan mereka harus siap menghadapi jatuhnya korban. Saya tidak yakin apakah negara-negara yang biasanya mengirim pasukannya, mereka mengirim pasukan dengan berpikir bahwa mereka hanya akan duduk dan mengamati saja. Apakah negara-negara ini, misalnya Spanyol, atau Prancis, atau Italia, Anda tahu, ini adalah negara-negara seperti Irlandia. Ini adalah negara-negara yang mengisi UNIFIL saat ini. Apakah mereka bersedia memulai atau terlibat dalam baku tembak dengan Hizbullah? Dan mungkin kehilangan beberapa tentara mereka. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Saya rasa itu hanyalah fantasi. Pada titik ini, itu terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Bahwa sebuah pasukan benar-benar bisa melakukan apa yang seharusnya sudah lama dilakukan oleh tentara Lebanon. Yang tentu saja membawa saya ke pembicaraan yang kembali kita lihat hari ini antara Lebanon dan Israel. Terutama mengingat dampak yang sedang diberitakan, jika itu yang ingin kita sebut, antara Trump dan Netanyahu. Sebuah percakapan telepon yang sangat panas pada hari Senin mengenai aktivitas Israel di Lebanon sebagai akibat dari serangan Hizbullah ke Israel. Menurut Anda, apa yang bisa berubah dalam negosiasi hari ini jika memang ada? Saya rasa apa yang kita lihat terjadi kemarin hanyalah sebuah kendala kecil. Seseorang di Washington dan seseorang di Beirut membuka saluran ketiga, mungkin saluran belakang, yang melewati saluran yang sudah ada yang dijalankan oleh Presiden Aoun dan Perdana Menteri Salam. Seseorang berbicara dengan Ketua Parlemen Nabih Berri yang berbicara atas nama Hizbullah dan terjadi kesalahpahaman bahwa mereka mengusulkan ide gencatan senjata penuh dan total yang tidak pernah disetujui oleh Israel. Jadi ini adalah sebuah kesalahpahaman. Ini hanya sebuah hambatan kecil. Saya harap hari ini mereka bisa melanjutkan dari titik di mana mereka berhenti. Saya pikir semua pihak setuju pada tujuan yang sama, bahwa Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Kabinet Lebanon memiliki 3 resolusi penting yang menetapkan bahwa Hizbullah harus dilucuti senjatanya dan dibubarkan. Dan saya pikir apa yang coba dilakukan oleh pembicaraan ini adalah membantu pemerintah Lebanon dan membantu Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menegakkan resolusinya sendiri dan tentu saja menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami, Hussein. Sangat menarik mendengar pendapat Anda. Terima kasih.